Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kita di Edukes Official, podcastnya SMA Karangarum. Perkenalkan, saya Nia Nopita sebagai pembawa acara pada podcast kali ini bersama narasumber kita yakni Bapak Awil Janari Bisalam SM sebagai guru TIK di SMA Karangarum. Tidak usah berlama-lama lagi karena kebetulan beliau sudah ada di sini, jadi kita langsung saja ya menyapa beliau. Halo Bapak. Halo, ya. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini Bapak ada kesibukan? Iya, hari ini seperti biasa ngajar, jadwalnya itu aja sih, nggak ada yang lain, aman. Berarti alhamdulillah ya hari ini Pak Awil aman bisa menjadi narasumber kita. Jadi tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung saja masuk ke topiknya. Bapak, pelajaran TIK itu apa sih? TIK, nah kalau TIK itu kepanjangannya itu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi TIK itu pelajaran yang berhubungan dengan teknologi, informasi, komunikasi di dalamnya, termasuk alat-alatnya seperti komputer atau device-device elektronik lainnya. Seperti itu sih kalau untuk TIK secara globalnya gitu. Bagaimana proses pembelajaran mata pelajaran TIK di SMA Karangarum? Oke, kalau proses sendiri kita biasanya kebanyakannya praktek ya. Jadi memang 30% mungkin ya teori, sisanya praktek. Karena yang namanya teknologi atau misalnya TIK ini kan kebanyakan kita kalau khususnya di Karangarum kita pakai komputer ya. Biasanya kalau misalnya teori saja anak-anak tuh suka nggak masuk. Nah, tapi kalau misalnya praktek itu ketika dijelaskan langsung praktek itu bisa masuk. Kayak gitu sih untuk pembelajarannya di sini. Oke, itu sih kalau materi langsung ke praktek. Iya, betul. Jadi materi sekilas, sisanya dipraktekkan. Jadi ketahuan mana yang ngerti atau nggak ngerti langsung dibenarkan di situ. Oh iya, begitu. Kemudian, apakah mata pelajaran TIK termasuk ke dalam program unggulan di SMA Karangarum? Iya, sebenarnya termasuk kalau di Karangarum karena memang di SMA Karangarum sendiri sekarang lagi berusaha untuk mengedepankan teknologinya atau komputernya. Jadi pelajaran yang ada komputer salah satunya TIK kan ya. Ya, TIK. Jadi anak-anak tuh benar-benar dibuild atau dibangun untuk bisa komputer. Tapi nggak hanya bisa komputer nyalain matiin aja. Mulai dari aplikasi Office seperti Word, Excel kayak gitu ya, PowerPoint itu dipersiapkan diajarin di SMA Karangarum karena untuk persiapan nanti ketika lulus untuk bermasyarakat. Karena yang namanya bermasyarakat nanti kerja kan harus bisa ya. Zaman sekarang apalagi zaman digital gitu kan, 4.0 itu harus bisa yang namanya minimal komputer ngetik-ngetik Excel, Word dan lain-lain kayak gitu sih. Untuk ininya makanya benar-benar ya termasuk salah satu unggulan. Kemudian kira-kira apa saja nih Pak yang menjadi kendala Bapak dalam proses pembelajaran di SMA Karangarum ini? Oke, kalau kendala lumayan ya ada, tapi memang tidak begitu tidak begitu besar lah istilahnya. Kendala sih hanya satu, lebih ke device aja gitu kan, karena kalau dari murid sendiri kendalanya mungkin ada beberapa murid yang memang device-nya terbatas atau alat kerjanya. Dan di sekolah juga ada beberapa yang terbatas juga, tapi itu nggak jadi penghalang buat Bapak untuk ngajarin TIK karena masih banyak jalan untuk ngajarin. Masih bisa kan sekarang zamannya canggih ya, udah bisa visual, digital gitu kan, nonton video atau gimana. Sisa kalau praktek kita menyesuaikan kondisi aja. Tapi untuk kendala ya itu sih lebih ke device aja. Ada yang sudah mumpuni, ada yang belum gitu. Ya, kemudian apakah fasilitas sekolah mendukung proses pembelajaran Bapak? Oke, ya untuk fasilitas sekolah sampai saat ini alhamdulillah mendukung ya. Karena disebut saya ngajar juga nyaman untuk di sini karena device tersedia gitu. Jadi ketika mau menyiapkan materi mengajarkan kepada anak-anak tuh device-nya ada gitu. Untuk fasilitas aman sampai saat ini. Ya, sampai tinggal nanti mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan atau ditambah karena kan yang namanya perkembangan teknologi itu setiap detik. Jadi mau nggak mau kita harus nyesuaiin itu. Itu sih. Nah, itu betul sekali. Kemudian sudah berapa lama Bapak mengajar di SMA Karangarum? Oke, kalau lama kerja di Karangarum termasuk newbie sih. Newbie ya, masuk baru.
Masuk itu tahun ajaran sekarang. Berarti kalau dihitung-hitung berapa ya? Udah berapa bulan? Dari Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, mau 4 bulan, mau hampir 1 semester lah kurang lebih. Baru banget ya Iya, teman-teman newbie di sekali sini. di sini. Tapi udah perfect banget Ya, pembelajarannya. amin. Lalu pesan dan kesan apa yang mau Bapak sampaikan untuk semua murid dan guru di SMA Karang Arum? Oke, kalau kesan sih luar biasa ya, karena beragam di sini tuh banyak hal yang ditemuin, banyak pengalaman baru, teman baru, keluarga baru. Nah, kalau untuk pesan ya jangan malu untuk belajar lah intinya, jangan malu, jangan ngerasa terlambat untuk belajar, apalagi di digital. Karena saya juga walaupun istilahnya ngajar TIK, tapi masih banyak hal yang masih belum tahu karena perkembangan yang teknologi yang pesat ini. Jadi mau nggak mau harus terus belajar. Pesannya jangan capek untuk belajar, jangan malu untuk belajar, karena sebanyak apapun, sebesar apapun ilmu itu nggak berat dibawa, tapi jadi manfaat buat kita semua nantinya. Itu aja sih. Ya Allah, itu pesan dari Bapak Awil ya guys, jangan lupa tuh dicantumkan dan ditanamkan di dalam hati. Kita tuh gak boleh gak boleh malas-malasan belajar, harus terus belajar untuk mencari ilmu, karena ilmu mah gak berat dibawa. Ya guys. Jadi ilmu TIK itu sangat penting ya teman-teman di zaman yang modern ini, karena di zaman sekarang tuh segalanya harus maju gitu. Jangan sampai kita kudet, kurang update, terus gap teknologi, karena apa-apa tuh harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi soal teknologi yang kata Bapak Awil tiap hari dan tiap detik tuh pasti update. Tuh ya teman-teman, jadi jangan malas belajar, kita harus terus belajar, terus mencari ilmu agar tidak tersesat dan juga agar kita punya bekal untuk masa depan kita. Tuh. Mungkin dicukupkan sekian pada podcast kali ini. Semoga pesan dan kesan yang sudah Bapak Awil sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat dan juga menambah semangat kalian untuk terus belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.